Belum. Kenapa Kita kira-kira? dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang supporting kayak perusahaan apa support vessel kayak kapal gitu, itu kita udah setahun 2 tahun mereka masih masih belum ada tanda-tanda apa ya, tanda-tanda membaik dapat proyek kontrak gitu loh. Kalau saya rasa sih ya itu tadi sekali lagi mas, regulasinya gitu, regulasi di kita susah dapat apa ya, mungkin konsesi kali ya, saya kurang paham juga sih kalau kalau apa namanya kenapa mereka belum bisa ini. Dan satu lagi, kita tuh masih masih bahagia kayak gini, kita masih seneng gitu, kita masih seneng import gitu, kita masih import, makanya kita disebutnya net importer ya untuk minyak. Jadi kita tuh, saya nggak berani ngomong lah gimana, mungkin ada yang kepentingan atau gimana, cuma yang saya lihat sih gitu, mereka tuh masih demen, Indonesia tuh masih demen import, mungkin lebih gampang kali ya dibanding dibanding ngebor gitu, ngebor baru. Jadi dan satu lagi, kita tuh masih menikmati namanya subsidi gitu. Nah, subsidinya ini dibantu oleh trade balance kita yang surplus gede gitu loh. Jadinya mungkin ya, mungkin masih ya, mungkin kita masih happy dengan keadaan itu kali ya, tadi import itu mas. Oke, seperti itu tuh gambarannya teman-teman Ya, ya. Oh, menurut saya sih, oke, ini banyak banget yang bertanya di kolom Q&A. Saya persilakan buat teman-teman yang mau bertanya di kolom Q&A. Oke, saya naikin dulu satu-satu. Nih, ada naik belum ya? Oke, PTBA ini dividennya kan 100% nih. Bisa RB ke berapa? Ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih, atau besok saham apa yang naik, atau besok emiten B kemana gitu ya, atau besok emiten ini ARB nggak, atau ARA. Aduh. Ya, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang, ya, seperti itulah. Tapi kalau mungkin Mas Steven mau dijawab, saya persilahkan. Menarik nggak sih sebenarnya kalau, mungkin saya tambahin juga ya, kalau kita compare dengan antara, kan biasa nih, ada ya Mas Steven ya, yang beli tuh ketika memang mau bagi-bagi dividen. Jadi belinya itu di harga atas gitu. Tapi ketika misalnya setelah kumdet dan juga ya pembagian dividennya kan harganya turun, otomatis juga dari capital gain kalau misalnya beli harga atas ya bisa rugi gitu. Jadi bisa bisa dikatakan dikali 0 dengan dividen yang didapat walaupun cukup besar juga. Tapi kan dari sisi capital gain-nya menurun iya nih. iya. Nah, gimana nih bagi orang-orang yang suka memburu saham-saham ketika mau bagi-bagi dividen? Jadi muncullah, keluarlah istilah dividen trap lah, atau ketipu lah, dan segala macamnya dari emiten-emiten yang mau bagi dividen. Padahal kan orang rata-rata mungkin yang buru dividen udah belinya dari tahun lalu mungkin, atau awal tahun. Kayak gimana? Kalau ditanya air bisa berapa kali sih, siapa yang tahu ya. Saya kan bukan dukun ya, maaf nih Pak ya, Pak Riki Juan Dinata ya nanya. Kalau kalau ditanya bakal setelah pas X-date bakal ARB nggak sih? Ya, saya juga nggak tahu. Cuma mayoritas kan setelah X-date itu biasanya memang jatuh dulu gitu. Dan kalau buat investor sih kayak gitu sih nggak masalah ya. Kalau untuk yang untuk nyari cuan dari dividen gitu ya, pinter-pinter aja, tolong belinya jangan pas come date-nya, belinya ya sebulan sebelumnya kayak gitu. Jadi pas ngikutin momentum gitu kan, kalau kalau trader gitu. Jadi kalau ditanya bisa RB berapa kali ya, saya nggak tahu lah. Nggak ada yang tahu. Bilang ada yang tahu sih, wah itu bohong. Itu bodong gitu namanya. Makanya tuh kalau apa ya, sentimennya lagi bagus gitu kan, ini kan sentimen call bisa dikatakan dari tahun lalu ya, dari harganya naik sampai di 400 nih saat ini. Itu kan butuh waktu nih, berarti teman-teman juga punya waktu gitu ya Mas Steven ya, untuk mulai melihat nih emiten mana sih yang akan terdampak dari kenaikan harga batu bara nih. Jadi mulai screening nih, jangan tiba-tiba jebret, tiba akal gitu. Ah, ini nih, beli ini nih. Wah, karena ini mau bagi dividen, karena ini mau bagi ini. Ya. Jadi ada persiapan sebenarnya. Bener ya sih Mas Steven? Karena ya maksudnya kalau waktu saya ingat deh, waktu tahun 2020 tuh saya sering nulis di Stockbit, di story gitu. Padahal kan saya juga waktu itu di Stockbit follower masih sedikit gitu ya. Cuma yang lihat tulisan saya tuh kayaknya geli sendiri gitu. Maksudnya batu bara kok dibeli sih?
Sekarang mah zamannya green energy, zamannya inilah boomer lu apalah gitu katanya. Ya maksudnya ya justru saat-saat itu loh. Jadi saya ngelihat indikatornya kalau orang udah ngejelek-jelekin ya, apalagi batu bara ya. Itu udah saat terbaik untuk beli. Kalau ditanya sekarang masih boleh beli nggak? Ya ya boleh aja beli ya. Cuma tentu apa namanya nggak ada margin of safety yang cukup gitu loh kalau mungkin sekarang ya. Kalau kita lihat dari PE doang segala macam sih kayaknya kurang. Nggak cukup kita kalau cuma lihat dari PE doang karena bisa aja tiba-tiba supply-nya bukan tiba-tiba supply-nya membaik, tiba-tiba harga coal stabil gitu. Jatuh walaupun saya yakin sih stabilnya di harga tinggi gitu, mungkin di 100 sampai 200 gitu. Cuma bisa nggak Anda yang beli ini nih, Anda yang beli yang memutuskan untuk beli di sekarang tahan nggak sama volatility-nya nanti kalau misalnya jatuh, gitu aja sih sebenarnya. Jadi memang ya sebenarnya kalau kita bicara saham juga kita nggak ada yang tahu ya gitu ya Mas Steven ya. Mau kemana nih emiten gitu. Tapi kalau kita lihat dengan pendukungnya gitu atau ya sentimennya itu juga harus menjadi pertimbangan buat teman-teman mau beli satu emiten atau mau beli satu saham gitu. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk dibeli karena memang ikutan hype-nya lah atau ikutan orang-orang Ya, gitu. itu yang Benar. bahaya. Nah ini bicara soal komoditi juga kan subsektornya ya bisa saya katakan misalnya kayak batu bara itu kan larinya juga ke apa namanya alat berat tapi ada juga ke shipping industry atau yang pengiriman coal. Nah ini kan juga kalau kita lihat beberapa emiten-emiten shipping ya ini merajai nih atau cukup baik nih sebenarnya kerjanya juga dari awal sampai dengan sekarang. Nah kalau kita tarik dengan perkapalan batu bara menurut Mas Steven, apakah subsektor ini juga masih cukup menarik sebenarnya untuk diperhatikan? Ya, jadi kalau kapal ini sih murni karena kenaikan rate-nya ya. Murni Ya, karena ya freight rate-nya tuh naik tuh murni karena supply-nya yang berantakan. Supply berantakan setelah pandemi itu. Pandemi ini kemarin ya. Jadi orang ngirim kapal nih pas udah nyampe ke sana harus lockdown dulu, harus nggak boleh ngapa-ngapain dulu. Dan segala macam pas balik juga kosong gitu. Mereka nggak bisa ini untuk kontainer ya, untuk kontainer dulu ya, kontainer ship. Mereka nggak bisa luasa gitu loh. Nah, untuk tongkang, untuk yang dry bulk mereka juga sama. Kalau misalnya nanti udah recover nih, tambang recover segala macam, kapalnya terbatas gitu loh, dan itu pasti akan juga membuat supply kapal ini kacau, dan ini udah terjadi sebenarnya. Makanya kenapa freight rate-nya tinggi gitu loh. Semuanya butuh. Kan efek QE kan terasa di uang ini kan bisa dirasakan sama orang-orang yang usaha juga gitu di luar negeri. Mereka bisa pakai itu untuk tetap menjaga demand gitu loh. Jadi waktu lockdown segala macam tapi dikasih stimulus, mereka kan juga tetap punya power gitu loh, punya power untuk menjalankan usahanya gitu. Jadi sebenarnya ya itulah berantakan lah supply-nya. Kalau dibilang masih menarik nggak sih ke depan, saya sih cuma bisa wanti-wanti gini. Perusahaan shipping adalah perusahaan cyclical, sama seperti komoditas gitu. Jadi kalau kalian mau membeli perusahaan-perusahaan yang modelnya kayak shipping, kayak komoditas, kalian tuh bener-bener harus ngerti luar dan dalam. Kalau bisa ngobrol sama orang yang orang yang kerja atau usaha di bidang shipping gitu. Jadi kalian paham, jangan cuma ngelihat harga freight naik turun atau ngeliat media gitu loh. Menurut saya itu nggak bijak aja. Mesti ngobrol langsung sama orang yang usahanya ekspor impor atau usahanya ya itu tadi dry bulk gitu. Kalau nanya kapal ya. Oke. Mas, ini ada yang naruh di kolom komentar. Tadi kan sempat kita bahas BMM ya. Ini ada yang bertanya, apa story-nya masih bagus nggak? Tapi DER-nya lumayan dibanding saham call yang ini atau saham
sektor pertambangan yang lain nih gimana nih? Ya, ABMM ya. Jadi kalau dibilang menarik, ini rata-rata pertanyaannya kayak gitu ya. Masih menarik Nggak, atau cukup menarik nggak, atau menarik nggak? Karena itu menurut saya bisa mempengaruhi psikologis dia untuk membeli sebuah emiten. iya, itu loh, bukannya gimana ya. Jadi kalau ditanya, saya punya BMM, ya punya, tapi saya belinya dari harganya 700. Saya ngumpulin dari harganya 700 ke 1000, ngumpulin ya 1500 gitu. Kalau sekarang dibilang menarik, terus terang, kalau kita ngelihat komoditas, ya udah pasti mungkin di kuarter-kuarter awal ini pasti bagus lah. Pasti masih bagus gitu. Cuma seberapa sustain, yang nggak ada yang tahu gitu, yang nggak ada yang tahu. Cuma saya cuma bisa ngasih gini. Kemarin kita sempat ada bahas tuh di apa namanya, di live Mentor Baik di YouTube. Kita tuh ngomongin underlying-nya. Underlying-nya adalah dari sisi supply, tambang itu sampai sekarang tuh masih kesulitan gitu. Entah sampai kapan mereka bisa menuhin supply-nya sampai nyentuh equilibrium ke demand-nya gitu. Entah sampai kapan. Makanya kenapa sampai sekarang itu yang dimainin sama central bank itu adalah demand-nya. Gimana sih caranya mereka mainin demand? Dengan cara naikin interest rate. Dengan cara naikin interest rate. Kenapa? Kalau naikin interest rate, otomatis keinginan untuk consume itu akan ditekan gitu, akan berkurang karena bunganya kan naik kan, nanti kredit rumah, kredit mobil apa segala macam pasti naik gitu. Jadi itu yang coba ditekan sama the Fed gitu, financing segala macam. Kalau bunganya tinggi orang nggak mau gitu loh, maksudnya nggak mau minjem gitu, nggak mau, jadi ekspansi agak ketahan lah gitu. Jadi itu yang dimainin. Posisi supply kan tadi seperti yang di awal saya bilang, time intensif. Selain capital intensif, dia juga time intensif. Artinya dia butuh waktu untuk bisa catch up sama demand. Dan itu PR-nya para tambang di seluruh dunia. Dan kenapa nggak mudah? Tadi kan saya udah bilang itu di awal. Itu masalahnya itu bukan cuma setahun 2 tahun. Ini masalah udah 1 dekade. Dekade ke belakang, perusahaan-perusahaan tambang ini tuh susah dapat financing karena tekanan ESG dari society. Gitu. Jadi, Oke. Nah, kalau kita ngomong soal ESG nih Mas Steven, ini kan sudah sempat nyinggung ESG nih. Berarti ya rata-rata kan ya society sebenarnya juga yang mendorong juga untuk ada transformasi energi gitu. Terus juga ada LSM lingkungan dan segala macamnya. Tentunya ini juga kan tentunya sektor pertambangan atau fossil fuel juga yang selama ini menjadi penggerak untuk energi kita. Nah, dari kacamata Mas Steven nih, masih ya soal ESG ya. Percaya nggak sih secepat ini ESG akan terwujud, terus juga semua orang akan langsung berpindah ke green energy atau energi baru terbarukan? Kalau ESG itu sebenarnya konsepnya bagus, environmental social governance ya. Jadi menurut saya bagus ESG, dan itu kan campaign sebenarnya sudah lama kan Mas. Jadi kita mau save the earth lah istilahnya, kita mau go green, itu kan sebenarnya dari lama, dari zaman saya, kayaknya dari zaman saya sekolah deh, dari zaman saya SMP. Iya kan? Dari zaman sekolah tuh kita diajarin untuk go green. Terus adalah kalau kita sekolah dulu ada diajarin energi yang bisa diperbarui, sumber daya yang nggak bisa diperbarui, dan energi alternatif ya kan, sumber energi alternatif. Nah, kalau ditanya bisa nggak sih kita langsung berpindah ke green energy, jawabannya sudah jelas 100% nggak bisa. Kita nggak bisa mengharapkan green energy menggantikan dirty energy. Itu nggak mungkin bisa. Tesla ngegantiin Toyota langsung, nggak mungkin bisa. Karena kenapa Mas? Satu, komponen untuk membuat green energy, produknya green energy itu kayak solar panel, infrastrukturnya itu butuh baja, butuh energi juga. Baja kan dari mana? Baja kan dipanaskan juga dari mana? Dari coal, ya kan? Dari coking coal.
Terus pabriknya nyala listriknya dari PLTU. Nggak mungkin dia bikin apa namanya eh bikin baja gitu listriknya pakai solar panel, nggak mungkin nutup, mahal gitu loh. Jadi komponen-komponennya itu masih butuh apa namanya fossil fuel gitu loh. Terus di mobil di jalanan, apa jutaan mobil di jalanan langsung digantikan sama mobil listrik. Itu nggak mungkin, itu nggak mungkin terjadi, nggak mungkin terjadi. Jadi ya kita lihat aja harga mobil listrik paling murah berapa sekarang, gitu. Bahan bakar ini juga kepentingan. Kalau kita ngomong kepentingan, ya pasti orang-orang yang punya uang nih, yang kerja, yang punya usaha tambang yang besar, ya mereka ada kepentingan juga gitu loh. Jadi nggak bisa hilang begitu aja sih. Makanya kenapa oil sekarang di harga 100, ya harusnya nggak heran gitu loh. Oke. Apalagi kalau kita ngomongin soal green energy, terus juga transformasi dan juga transisi ke energi baru terbarukan. Kalau dari pernyataan Mas Steven, berarti saya bisa tarik kesimpulan, nggak bisa 100% gitu, semuanya langsung ke green energy gitu, atau ke energi baru terbarukan. Karena untuk menyokong terwujudnya itu saja, solar panelnya, turbinnya, dan segala macamnya, semua yang hal-hal berbau itu kan tetap harus menggunakan dirty energy juga, atau juga tentunya. Jadi sebenarnya produk dari green energy atau yang mau digunakan untuk green energy juga, untuk ESG juga, ya ujung-ujungnya sebenarnya kalau ditarik ya dari fossil fuel juga sebenarnya ya. Iya, makanya kenapa kalau bisa hilang 100% enggak. Tapi kalau trennya berbarengan, mereka saling jalan gitu ya. Dan one day mungkin 30 tahun lagi, 40 tahun lagi turun, saya sih wajar gitu. Cuma kan ya apa kita mau invest sampai 40 tahun di cyclical company kan nggak mungkin. Gitu, nggak usah pusing nggak sampai 40 tahun ke depan gitu. Oke, saya juga punya cerita. Saya pernah cerita gitu ya, dengan sharing dengan salah satu ekonom yang mengatakan kalau sebenarnya untuk mengarahkan semuanya gitu ya ke green energy adalah salah satu cara dari negara-negara maju gitu, melihat juga bahwa ya mereka kan nggak punya fossil fuel yang gede juga ya. Iya, jadi ya mereka bersaing gitu, ya mereka nggak punya apa-apa. Mereka cuma misalnya kalau kita compare, kita punya CPO, mereka punyanya minyak biji bunga matahari yang bisa dikatakan nggak ramah lingkungan. Karena kan bayangin ya, kalau mau nanam bunga matahari, satu bunga matahari dibandingin sama satu pohon kelapa sawit, hasilnya kan jauh lebih gede kelapa sawit gitu. Padahal jadi ya ini salah satu cara buat dari negara-negara maju yang dulunya sudah menggunakan fossil fuel, yang dulunya sudah menggunakan energi kotor, untuk dalam tanda kutip artian menekan negara-negara berkembang yang mau menjadi negara. Setuju gak sih? Aduh, saya setuju sih sebenarnya. Cuma itu lebih ke konspirasi ya. Geng kita atau bener apa? Tapi maksudnya rata-rata orang, ya kalau yang saya temuin gitu ya, ya ini kan kita nggak menyalahkan gitu ya. Ada yang sukanya mazhabnya ini ya, kita lihat pandangan orang, terus kita lihat baik-baiknya. Iya, kalau menurut saya sempat ngobrol juga sama beberapa temen soal itu sih. Masuk akal Mas, yang Mas Gibran bilang, bener juga. Maksudnya mereka tuh nggak punya sumber daya alam sekaya kita gitu loh. Dan ya sebenarnya curang nggak sih Mas? Mereka tuh jadi negara maju tuh pakai fossil fuel loh. Amerika jadi ini sekarang tuh karena coal, karena oil gitu. Dan sekarang mereka udah maju, udah kayak gini, tiba-tiba mau ngilangin gitu aja. Itu curang lah menurut saya. Tapi ya udahlah, mereka tetap nggak akan bisa kok. Mereka keluar kayak gitu, tetap aja mereka pakai fossil fuel gitu, nggak bisa langsung hilang. Kita coba ya lihat ntar apa benar. Ini kan sebenarnya udah lama Mas, dari zamannya Barack Obama juga udah begitu ngomongannya, ya mau green energy, mau ke arah sana. Kita katanya apa setiap tahun es meleleh segini, atau apa air laut nambah 8 cm gitu setiap tahun gitu. Ya awareness-nya mereka kayak gitu. Cuma ya balik lagi, apa bisa langsung ngilangin gitu aja. Oke, makanya kalau kita lihat China sebenarnya ketika ramai-ramai negara-negara barat atau negara Eropa nyuruh untuk transisi energi, ya Xi Jinping kan bilang juga ya Mas, bahwa tunggu dulu, kan itu kosnya gede gitu. Kalau gue pindah langsung ntar
bahan apa namanya hasil produksi industri gua jadi meningkat harganya, nggak laku nih di pasar. Betul. Bener nggak? Iya, benar. Pak Jokowi juga sempat bilang, ya nggak apa-apa ngomong doang juga saya bisa kan gitu waktu waktu G20 tahun lalu ya. Hmm. G20 ya, apa nih meeting ya tahun lalu Hmm. gitu. Yang ngomong apa Jokowi juga ngomong apa namanya mana nih komitmennya untuk ngurangin fossil fuel ya nggak apa-apa saya ngomong doang juga bisa kata Pak Jokowi itu top sih menurut saya karena Iya. realitanya seperti itu gitu mereka juga nggak langsung ngilangin kok masa mau neken kita enak banget. Ya, apalagi kalau kita lihat dengan adanya pandemi, akhirnya selama ini yang ngeban call, kita Iya. kembali gitu kan, kembali Kan udah lagi. Eropa balik lagi ke call karena ya nggak ada pilihan lain gitu kan. iya betul kayak lucu Jadi, lah. jadi bisa saya tarik kesimpulan dari diskusi kita malam hari ini, fossil fuel itu sebenarnya nggak serta-merta sunset, terbenam, atau dihilangkan. Saya bisa bilang juga fossil fuel ini seperti apa ya, eh Apa? cinta tapi benci gitu, benci untuk benci. Waduh, naif dong. Pecinta pecinta. Iya benar. Kayak ya, kita nggak bisa move on lah. Mhm. Itu kayak mantan ya nggak bisa dilupain ya. Ngajak balikan lagi. Oke, oke. Jadi buat teman-teman mungkin yang dari diskusi kita malam hari ini tuh sangat-sangat tercerahkan, utamanya mungkin bagi pecinta-pecinta saham-saham emiten pertambangan, mau coal, mau energi, mau oil and gas gitu, dan banyak banget saham emiten pertambangan gitu ya. Ini mungkin menjadi sebuah salah satu pertimbangan juga buat teman-teman untuk mencerahkan gitu ya. Semoga tercerahkan tentunya dari perbincangan kita di malam hari Ya, ini.